Tunggu cuma mungkin bentar. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu analisis dan perancangan enterprise arsitektur menggunakan framework TOGAF ADM pada fungsi umum dan logistik di PT Karsa Buana Lestari. Anggota dari kelompok kami yaitu Andika Romario, Putri Angelina Khairunisa, Ayu Indriani, M. Zaki Alfadani, dan Cepi Ramdan. Yang akan kami jelaskan pada presentasi ini, yang pertama ada arsitektur vision, bisnis arsitektur, data arsitektur, application arsitektur, dan teknologi arsitektur pada PT Karsa Buana. Selanjutnya mengenai pendahuluan. Pada PT Karsa Buana Lestari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi, analisis dampak lingkungan, dan laboratorium lingkungan yang telah berpengalaman serta didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan ahli di bidangnya. Untuk mendukung aktivitas tersebut, divisi umum dan logistik memiliki peran dalam mengelola pengadaan barang dan transportasi untuk menunjang proses kegiatan yang terjadi pada PT Karsa Buana Lestari. Selanjutnya mengenai rumusan masalah, jadi di divisi umum dan logistik memiliki kekurangan yaitu belum memenuhi kualitas yang baik dalam hal ini pencatatan, penyimpanan, dan perekapan data yang tidak terintegrasi dengan baik antar tiap divisi dan ketidakakuratan dalam pencatatan data. Selanjutnya saya akan menjelaskan arsitektur vision, yang mana terdapat dua bagian secara menyeluruh yang digabung dalam satu ruang lingkup, yakni margin. Pada kategori pertama terdapat 4 bagian, yang mana yang pertama itu from information structure. Terdapat audit internal lab, subkontak pengujian, kontrol, general management. Yang kedua ada human resource management atau HR dengan 3 subbagian. Yang pertama ada K3 personal laboratorium, pengembangan SDM, dan memanajemen ketidakberpihakan personal laboratorium. Yang ketiga ada technology development dengan 3 submodul. Yang pertama ada pengendalian data, pengendalian rekaman, serta pengendalian dokumen. Yang keempat ada pembelian bahan procurement dengan 4 bagian. Yang pertama pembelian bahan kimia, bahan habis pakai, dan peralatan laboratorium. Yang kedua ada evaluasi dan pemilihan pemasok laboratorium, pembelian dan penerimaan barang logistik, serta yang terakhir ada evaluasi vendor logistik. Pada bagian kedua atau pada kategori kedua terdapat 5 bagian, yang mana bagian pertama terdapat inbound logistik sebagai pengelolaan peralatan laboratorium, pengelolaan bahan acuan, dan penerimaan barang. Yang kedua ada operation sebagai pemilihan dan validasi metode pengujian, pengambilan sampel, pengelolaan sampel, pembelian barang, pengajuan kendaraan, serta evaluasi vendor. Yang ketiga ada outbound logistik sebagai pelaporan hasil pengujian. Yang keempat ada marketing dan sales sebagai pelayanan kepada customer. Dan yang terakhir ada service sebagai penanganan pengaduan pelangganan. Yang mana pada kedua bagian kategori ini digabung dalam satu ruang lingkup margin. Selanjutnya ada bisnis arsitektur, yang mana dimulai dari portal web umum atau logistik, yang mana portal web umum dan logistik ini akan memberikan layanan yang terbaik serta memberikan kepuasan kepada mitra. Selanjutnya mereka akan menginclude pengelolaan pengadaan, menginclude pengelolaan aset, dan menginclude pengelolaan kendaraan. Yang mana pada manajemen umum dan logistik akan menginclude data pada pengelolaan pengadaan serta pada bisnis roll A. Selanjutnya ada SPF umum dan logistik, yang mana user akan menginclude pengelolaan aset dan menginclude data di bisnis roll A. Yang terakhir ada SPF kendaraan sebagai user akan menginclude
pengelolaan kendaraan, dan bisnis role. Yang mana pada bisnis role ini pada bagian evaluasi vendor akan menuju kepada pengajuan barang, pembelian barang, penerimaan barang, serta barang akan dikirimkan atau di-include pada sub barang. Pada pengajuan barang, data yang masuk pada data pengajuan barang ini ada tracking yang diambil dari sistem informasi barang. Yang terakhir ada pengajuan kendaraan akan menginclude data kendaraan. Next. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis secara detail. Pada proses bisnis yang kami ambil di sini adalah pengadaan barang atau pengadaan aset. Dapat dilihat di sini, proses bisnis ini dimulai oleh seorang karyawan yang memiliki bisnis role atau tugasnya untuk merencanakan aset yang dibutuhkan. Selanjutnya prosesnya akan dilanjutkan oleh ketua departemen, yaitu memvalidasi kebutuhan aset. Di bagian bisnis role karyawan juga dapat mengupdate rencana kebutuhannya jika ada perubahan. Dan pada saat ketua departemen memvalidasi kebutuhan aset, dia akan melakukan, jika barang yang dibutuhkan itu benar, maka akan selanjutnya mengisi form purchase request. Jika terdapat perubahan, maka karyawan harus mengupdate rencana dari kebutuhan itu. Selanjutnya itu untuk mengisi form purchase itu terdapat pada sistem atau interface mengajukan purchase request. Selanjutnya untuk bagian accounting atau bagian finansialnya, mereka menyerahkan laporan keuangan kepada manajer umum dan logistik untuk menjadi pertimbangan dari manajer umum dan logistik tersebut terhadap pengadaan aset. Dari proses yang mengajukan purchase request tadi, akan dilanjutkan tugasnya oleh manajer umum, yaitu dengan mengecek daftar asetnya dan mengecek kartu stok atau persediaannya. Jika masih terdapat aset yang tersedia, maka akan dimanfaatkan aset yang telah ada. Jika tidak, akan dicek riwayat penggunaan dan pemeliharaan asetnya, dan akan dilihat perkiraan umur hidup asetnya. Dari menyerahkan laporan keuangan yang tadi, manajemen akan merencanakan pengadaan asetnya, lalu dipertimbangkan alternatif jenis pengadaannya, dan mempertimbangkan alternatif pengadaannya itu ada 3, yaitu membangun, membeli, dan menyewa. Hal tersebut dapat dilakukan dalam proses interface-nya. Dari ketiga pertimbangan tadi, akan dilihat pertimbangan resiko pengadaannya. Lalu akan selanjutnya menyusun jadwal pengadaan dan memperkirakan biaya pengadaannya, serta merencanakan pengoperasian, pemeliharaan, dan penghapusan aset. Lalu dari itu akan disusun life cycle cost-nya dan akan masuk ke role direktur, yaitu menyetujui rencana kehidupan dan anggaran dana asetnya. Jika ada perubahan dari direktur, maka manajer umum dan logistik tadi akan melakukan update rencana pengoperasian, pemeliharaan, atau penghapusan dari aset tersebut. Dan itu akan dilakukan dalam aplikasi menugaskan bagian purchasing untuk mengadakan aset setelah direktur itu menyetujui rencananya, kemudian selesai. Nah, dari proses bisnis yang dilakukan itu menggunakan aplikasi yang ada, yaitu
Untuk melakukan pengajuan purchase request tadi dapat dilakukan menggunakan fitur purchase request, dan untuk memanfaatkan aset yang telah ada tadi dapat digunakan menggunakan manajemen aset, dapat dilihat di sana. Kemudian untuk 3 pertimbangan yang tadi dapat dilihat atau dilaksanakan prosesnya pada fitur manajemen kontrak. Fitur-fitur yang tadi itu dilakukan dalam aplikasi manajemen pengadaan atau procurement management. Nah, aplikasi ini juga dapat dibuat berelasi dengan sistem ODO, yaitu sistem ERP, Enterprise Resource Planning-nya, dan dari sistem ODO ini dia akan masuk ke database perusahaannya, sedangkan aplikasi manajemen pengadaan ini akan masuk dulu ke database aset dan tergabung dalam database perusahaan. Aplikasi dan database ini dapat dilakukan menggunakan internet. Di sini dari sistem ODO ini dapat dilakukan berbagai submodul, yaitu modul inventaris, PLM, pembelian, dan maintenance. Selanjutnya ada application arsitektur akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi arsitektur. Yang pertama yaitu pada front office-nya ada web PT Karsa Buana yang berintegrasi dengan aplikasi pengadaan barang, aplikasi penilaian kinerja, aplikasi mobile city courier. Di sini pada back office-nya, pada barang, ada pengajuan barang, pembelian barang, dan pengiriman barang yang merupakan integrasi dari aplikasi pengadaan barang. Selanjutnya yaitu pada back office penilaian ada evaluasi untuk vendor yang mengintegrasi dengan aplikasi penilaian kinerja. Selanjutnya yaitu ada pengajuan kendaraan yang berintegrasi pada aplikasi pengadaan barang. Untuk pengiriman barang di sini menggunakan aplikasi Mobile City Courier. Yang selanjutnya semua aplikasi tersebut terintegrasi dalam sistem PT Karsa Buana. Next. Selanjutnya itu ada data arsitektur. Yang pertama yaitu pada database barang memiliki data bisnis pembelian, penerimaan, pengajuan kendaraan, pengajuan barang, dan evaluasi vendor. Pada pembelian ini menghasilkan laporan pembelian, dan pada penerimaan ini dihasilkan dari database stok barang, dan pengajuan kendaraan ini dihasilkan dari database kendaraan yang menghasilkan laporan pengajuan kendaraan. Lalu pengajuan barang ini menghasilkan laporan pengajuan barang. Pada evaluasi vendor, dihasilkan dari database vendor dan menghasilkan laporan penilaian vendor. Pembelian, penerimaan, pengajuan kendaraan, pengajuan barang, evaluasi vendor ini dihasilkan dari data request yang digunakan pada logistik PT Karsa Buana yang akan mendapatkan data barang dan data gudang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai teknologi arsitektur pada PT Karsa Buana Lestari. Yang pertama, terdapat bagian pada operasional. Yang kedua ada accounting. Yang ketiga ada manajer umum dan logistik. Dan yang keempat ada direktur. Yang selanjutnya, pada PT Karsa Buana Lestari ini memiliki sistem yaitu dengan nama server farm yang terdapat database server, terus ada web server, terus ada email server, dan yang keempat ada file server. Selanjutnya pada PT Karsa Buana Lestari ini juga memiliki sebuah sistem dengan software yang bernama pengadaan barang, penilaian kinerja, mobile city courier, dan yang terakhir ada software yang mengenai DBMS. Dari semua ini tergabung pada sebuah LAN yang selanjutnya dikirimkan pada satu sistem firewall yang terkoneksi dengan internet
Dan selanjutnya di sini juga ada sebuah location yang terdapat sistem bagian administrator yang terhubung pada suatu LAN, dan ada juga sistem dengan nama software, supplier barang, dan ada kendaraan. Sistem ini tergabung pada suatu LAN juga. Baik, selanjutnya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai arsitektur vision, bisnis arsitektur, data arsitektur, application arsitektur, dan teknologi arsitektur pada fungsi umum dan logistik di PT Karsa Buana Lestari. Dan sekian presentasi dari kami, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.